Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, dalam kasih setianya hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati, naikkan syukur dan doa kita sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bangun, kami naikkan syukur kami. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan, Engkau terus menuntun langkah hidup kami. Terima kasih banyak ya Allah. Kami hari ini menaikkan pujian bagi Tuhan, Allah pemelihara dan penyelamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan urapan Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup untuk menolong kami memahami isi hati Tuhan dalam firman-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu ini, berkati Bapak Ibu dan saudara-saudara di rumah masing-masing Tuhan, di tempat masing-masing yang bersama dengan hamba-Mu belajar bagian ini. Tuhan berkatilah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih untuk firman-Mu dan kami mengucap syukur, memohon pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan menolong hidup kita dari Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Apa yang kita akan pelajari bersama dari bagian firman Tuhan ini? Amsal hikmat yang disampaikan ini mengajarkan bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara hidup di dalam hikmat, hidup dalam kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu berkaitan dengan pengendalian diri. Hikmat dalam mengendalikan diri ini merupakan bagian yang ditekankan, bahkan berulang dituliskan. Dan hari ini kita kembali lagi belajar, kembali lagi diingatkan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti, digambarkan, gambarannya seperti kota yang roboh temboknya. Pada zaman kuno, kekuatan kota itu terletak pada tembok atau pagar kota yang menunjukkan kekuatannya, perlindungan dan ketahanannya. Jadi kota Yerusalem itu dikelilingi dengan tembok-tembok yang kuat. Dan bagaimana musuh bisa menyerang mereka yang ada di dalam? Pertama sekali mereka mengepung tembok itu. Saat tembok itu bisa ditembus, kalau tembok itu roboh, mereka akan bisa menyerang. Bapak Ibu ingat bagaimana Yosua menyerang Yeriko, ya, melewati tembok itu, diruntuhkanlah tembok itu. Jadi setelah temboknya runtuh, ya, masyarakatnya, rakyatnya bisa dikuasai. Maka kalau kita membaca dalam kitab Yesaya, bagaimana umat Allah itu menjadi sedih saat tembok mereka itu runtuh. Maka ada pada masa zaman Nehemia, dia berusaha membangun tembok. Karena tembok itu sudah hancur, sudah menjadi puing-puing, ada bagian-bagian pintu gerbang yang sudah dirobohkan, yang sudah bisa ditembus oleh musuh. Kota yang roboh temboknya menunjukkan kota yang sudah tidak memiliki kekuatan dan kapan saja, gampang saja dihancurkan. Tapi kalau temboknya kokoh, temboknya tegap berdiri, kuat, maka rakyatnya akan bisa tidur dengan nyenyak, bisa beraktivitas dengan bebas karena mereka tidak akan diserang musuh. Bisa bayangkan kalau tidak ada tembok kota, apa yang sedang mereka kerjakan sewaktu-waktu musuh dapat menyerang dan mereka sedang tidak bersiap-siap karena mereka sedang bekerja atau mungkin mereka sedang beristirahat.
kota yang roboh temboknya, mereka akan dengan mudah dihancurkan. Nah, kota yang roboh temboknya, yang demikian rentan terkalahkan, terserang oleh musuh, itu adalah gambaran bagaimana seseorang yang tidak dapat mengendalikan diri. Maka Raja Salomo mengingatkan, firman Tuhan menegaskan, memberikan kepada orang percaya untuk hidup memiliki self control, memiliki pengendalian diri, memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri. Bapak Ibu Saudara, hal ini mau mengingatkan kepada kita betapa pentingnya pengendalian diri itu. Betapa pentingnya kita mampu menguasai emosi. Bagaimana kita mampu menghadapi gejolak batiniah, keinginan, amarah. Yang dimaksudkan dalam bagian ini, kita harus bersama-sama belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Waktu kita terserang atau waktu ada sesuatu yang sepertinya mengganggu dari dalam emosi manusia batiniah kita, itu ada keinginan untuk destruktif, menyerang atau menghancurkan. Itu kita bisa mengendalikan, itu kita bisa hentikan. Bapak Ibu Saudara, hal ini mau menekankan kembali kepada kita bahwa yang bisa mengendalikan diri kita ini adalah diri kita sendiri, dengan kekuatan Roh Kudus. Penguasaan diri, pengendalian diri. Tanpa pengendalian diri, kita seperti kota yang tidak bertembok, seperti kota yang roboh temboknya, yang temboknya sudah hancur, tidak ada ketahanan, tidak ada kekuatan. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara, jika kita masih belum sanggup atau masih kita belum bisa mengendalikan diri kita waktu kita marah, kita meledak-ledak, kita datang kepada Allah dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memiliki tembok yang kuat, yang kokoh, yang bisa melindungi diri kita dari serangan-serangan godaan, serangan-serangan yang bisa merusak hidup kita. Kita akan gampang sekali dipengaruhi oleh dosa. Dosa apa saja. Tapi jika kita bisa mengendalikan diri kita, emosi kita, keinginan-keinginan kita bisa kendalikan, maka kita seperti kota yang kokoh. Waktu ada dosa mengajak, ada dosa merayu, ada godaan untuk menggunakan uang, ada godaan untuk menggunakan waktu, ada godaan untuk hidup sembarangan, kita memiliki pengendalian diri. Kita bisa berkata kepada diri kita, no. Kita bisa berkata kepada diri kita, tidak. Pengendalian diri bukan hanya berbicara tentang amarah atau kekuatan emosi yang meledak-ledak untuk marah, tapi bagaimana diri kita juga bisa menggunakan uang dengan tepat, dengan benar, dengan pengendalian diri. Jadi waktu belanja tidak kalap, nggak bisa ngerem. Atau waktu kita sedang nonton, waktu kita sedang main handphone, dengan semua berbagai macam aplikasi penggunaan waktu, Bapak Ibu Saudara apakah bisa mengerem diri dalam menggunakan waktu untuk berkata, tidak, ini waktunya saya bekerja, tidak, ini waktunya saya masak, ini waktunya saya berberes rumah, ini waktunya saya melayani Tuhan, ini waktunya untuk saya berkata tidak. Ini kehidupan rumah tangga saya harus dijaga dalam kekudusan. Ini waktunya saya berpacaran, saya harus jaga dalam kebenaran hidup. Berani berkata tidak. Orang yang mengendalikan diri sama seperti orang yang tembok kotanya kokoh, kuat. Sehingga apapun godaan dosa menyerang, kita bisa berani berkata tidak. Karena ada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lahir baru, Tuhan memberikan roh penghibur, roh penolong
Itulah Roh Kudus, Parakletos, menolong kita untuk mengendalikan diri. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu, maka kita harus hidup dalam pimpinan Roh. Dan dalam pimpinan Roh itu kita hidup bisa mengendalikan diri kita, penguasaan diri kita. Dalam pimpinan Roh kita bisa menghasilkan buah Roh. Maka apa yang harus kita lakukan untuk membangun tembok itu? Untuk membangun self-control itu, pengendalian diri. Pengendalian diri dalam segala hal. Karena serangan dari apapun bisa menyerang diri kita. Tapi saat kita kokoh temboknya, saat kita sanggup mengendalikan diri apapun bentuk godaannya, kita berani berkata tidak. Bagaimana caranya? Bangun relasi dengan Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan, hidup di dalam doa, keintiman dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, doa kita bukan hanya doa minta berkat, tapi doa minta penguasaan diri untuk mengelola berkat. Termasuk waktu, mengelola kesehatan, mengelola keuangan, mengelola perkataan, mengelola apapun itu, kehendak, keinginan-keinginan kita. Haruslah kita kendalikan dengan hidup di dalam doa. Yang kedua, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita, menolong kita. Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan Yesus berikan untuk kita sanggup mengendalikan diri. Jangan pernah jauh dari doa, jangan pernah jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Dengan renungan-renungan pribadi, dengan hidup doa pribadi, dengan doa penyembahan kita. Karena Roh Kudus akan memimpin kita juga dalam kita merenungkan firman-Nya. Saat kita membaca Alkitab, Roh akan menunjukkan ini yang harus kita tempuh, ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, jika ingin keluarga kita kuat, keluarga kita, suami, istri, anak-anak tidak tergoda, tidak terserang atau terkalahkan oleh godaan-godaan dosa apapun itu, kita harus memiliki pengendalian diri. Di keluarga, di rumah tangga, anak-anak harus diajarkan untuk memiliki kemampuan self-control, kemampuan mengendalikan diri, berani berkata tidak terhadap dosa apapun itu. Anak-anak jangan hanya dipacu untuk memiliki kecerdasan secara pengetahuan dalam sekolah, dalam pendidikan, tetapi anak-anak harus dilatih dari masa kini kemampuan untuk mengendalikan diri. Banyak cara orang tua kadang rela menghabiskan uang dengan tidak sedikit supaya anaknya itu mampu mengalahkan orang lain. Tapi pernahkah kita menolong dan membantu anak kita untuk mengalahkan dirinya sendiri? Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melatih anak-anak kita juga untuk mengerem diri sendiri, mengalahkan keinginan hatinya dan hidup dalam pengendalian diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam hidup berumah tangga. Saat suami istri tidak memiliki pengendalian diri, sama seperti kota yang roboh. Temboknya roboh, tidak ada perlindungan. Kekuatan rumah tangga jika suami dan istri memiliki pengendalian diri. Mari bersama-sama kita hidup dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita dengan hidup membangun tembok pengendalian diri, membangun tembok rumah tangga kita dengan kuat, membangun tembok iman kita dengan kuat, yaitu hidup dalam pengendalian diri. Hidup keluargaku bukan untuk keinginanku, tapi hidup keluargaku harus dipenuhi dengan belajar mengendalikan diri. Tuhan menolong dan memberkati kita membangun tembok pengendalian diri, sehingga apapun yang menyerang kita, kita akan hidup di dalam kemenangan dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih pertolongan-Mu. Hari ini kami memohon di dalam nama Yesus, mampukanlah kami untuk lepas dari segala keterikatan. Tuhan tolonglah kami untuk kami sanggup mengendalikan diri kami, memegang keinginan-keinginan kami dan mengalahkan segala serangan yang mengacaukan kami. Bapa kami yang di sorga,
Roh-Mu yang kudus memimpin hidup kami, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami hidup di dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Sehingga sungguh kami dimampukan Allah, diurapi Allah dengan Roh-Mu yang kudus untuk hidup menjadi pemenang, hidup di dalam penguasaan diri, di dalam pimpinan Roh Kudus. Berkati hamba-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang akan kami kerjakan hari ini Tuhan tolong, dan Tuhan berkati kami untuk memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus